Ini dia squad ASEAN All Star yang akan menghadapi MU. Ini sebenarnya kalau dibilang ASEAN All Star sih nggak star-star banget ya. Karena bukan pemain, bukan bintang dari timnasnya masing-masing. Jadi wajar aja tim-tim ini tidak mengirimkan pemain-pemain utama mereka, pemain bintang mereka. Karena ini hanya bertajuk pramusim. Tidak ada urgensi, tidak ada menang juga nggak ada bangga-bangganya orang lawan MU doang. Saya tahu juga yang itu ada organizernya dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Boleh ya? Rencana FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia untuk mendatangkan Manchester United melawan ASEAN All Star sepertinya tidak berjalan mulus. Tadi ada beberapa kendala, diantaranya adanya beberapa pemain dari timnas di Asia Tenggara yang mengundurkan diri dari pemanggilan. Salah satunya adalah pemain Thailand yaitu Mikkelsen yang tidak mendapatkan izin dari klubnya Odenis, klub di Eropa sana, karena tenaganya masih dibutuhkan untuk beberapa pertandingan ke depan. Demikian juga Malaysia sendiri, ya ada dua pemain yang menarik diri dari pemanggilan yaitu Dominic Tan dan Sergio Aguero karena diproyeksikan untuk melawan Vietnam di lanjutan Piala Asia begitu. Jadi Malaysia aja menarik diri gitu, masa Indonesia nggak boleh? Se-ASEAN kena malu Malaysia borok terkuat, hanya mau ambil untung. Bujuk pemain Indonesia main di All Star versus MU laga persahabatan skandal baru mencuat dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini datang dari Malaysia. Negara yang seharusnya menjadi tuan rumah kebersamaan dan kolaborasi antar negara ASEAN ini malah terjerumus dalam tindakan yang lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang semangat persatuan. Ajang All Star ASEAN versus Manchester United, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai acara kebanggaan regional, kini berubah menjadi proyek bisnis yang dipenuhi manipulasi. Malaysia tak tahu malu. Ambil untung dari popularitas Indonesia setelah pengumuman laga persahabatan antara tim All Star ASEAN melawan Manchester United. Satu hal yang segera menjadi sorotan adalah bagaimana Malaysia berusaha keras untuk menarik perhatian dan keuntungan semata. Dalam perencanaan acara tersebut, Malaysia berusaha memanfaatkan daya tarik besar yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia, yang selama ini sudah dikenal dengan loyalitas fans yang luar biasa. Tak tanggung-tanggung, Malaysia mencoba membujuk beberapa pemain bintang Indonesia untuk ikut bergabung dalam tim All Star ASEAN. Tentu saja, dengan tujuan utama, menjual tiket sebanyak-banyaknya dan meraup keuntungan komersial. Ironisnya, Malaysia seakan melupakan prinsip dasar dari ASEAN itu sendiri, yakni kebersamaan, kolaborasi, dan kesetaraan antara negara-negara di Asia Tenggara. Pemain Indonesia terjebak dalam strategi bisnis Malaysia. Bujukan Malaysia terhadap pemain Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Negara tersebut sadar betul bahwa popularitas pemain-pemain Indonesia seperti yang dimiliki oleh bintang-bintang Liga Indonesia bisa mengisi stadion dan membuat laga ini menjadi sorotan media internasional. Namun, yang mengherankan adalah bagaimana Malaysia sama sekali tidak melibatkan negara-negara lain dalam proses penyusunan tim. Sebaliknya, yang terjadi adalah strategi licik di mana Indonesia dipaksa menjadi pemanis untuk memastikan kesuksesan finansial acara ini. Sebagai contoh, banyak pemain Indonesia yang mendapatkan tawaran dengan iming-iming bayaran besar, namun tak pernah ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara-negara lain. Padahal, ajang ini seharusnya bisa menjadi wadah persatuan bagi sepak bola Asia Tenggara, bukan sekadar alat untuk Malaysia mencari keuntungan. Tidak ada rasa solidaritas ASEAN dalam proyek ini. Hal yang lebih disayangkan adalah bagaimana Malaysia mengabaikan semangat solidaritas yang seharusnya menjadi dasar acara semacam ini. ASEAN bukan hanya tentang satu negara yang meraup keuntungan, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan membangun kebersamaan antar negara. Namun, kenyataannya adalah Malaysia hanya fokus pada bagaimana mereka bisa menjual tiket dan mendapatkan keuntungan maksimal dari nama besar Manchester United dan popularitas pemain Indonesia.
Negara-negara lain di ASEAN seolah terabaikan dan tidak diberi peran yang sebanding. Bahkan, tak ada transparansi mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan acara, atau bagaimana pembagian keuntungan akan dilakukan. Reaksi keras dari penggemar sepak bola ASEAN tindakan Malaysia ini memicu protes keras dari berbagai pihak, terutama dari Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia merasa bahwa negara mereka hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bisnis Malaysia. Kita ini bukan hanya pemanis, kita ini bagian dari ASEAN yang harus dihargai. Ujar salah satu netizen yang kecewa. Banyak yang menilai bahwa Malaysia seharusnya bisa lebih bijak dengan mengajak negara-negara ASEAN lainnya untuk berkolaborasi dalam proyek ini. Namun, keputusan untuk mengutamakan kepentingan finansial justru merusak semangat kerjasama yang seharusnya tercipta di ajang seperti ini. Kesimpulan, malu ASEAN, malu Malaysia, yang seharusnya menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam hal kerjasama dan solidaritas, kini justru berpotensi merusak reputasi ASEAN di mata dunia. Alih-alih menjadi ajang persatuan, pertandingan persahabatan ini malah terkesan sebagai alat untuk meraup keuntungan sepihak. Sungguh disayangkan bahwa dalam sebuah era globalisasi yang semakin mengedepankan kerjasama, Malaysia justru memilih jalan yang penuh manipulasi dan kepentingan pribadi. Ajang ini bukan hanya soal sepak bola, melainkan soal bagaimana kita saling menghargai dan bekerja bersama. Jika ini berlanjut, maka bukan hanya Malaysia yang akan terkena malu, tapi juga seluruh komunitas sepak bola ASEAN yang seharusnya bisa bersatu dengan kekuatan lebih besar. Se-ASEAN kena malu Malaysia borok terkuak, hanya mau ambil untung. Bujuk pemain Indonesia main di All-Star versus MU Malaysia kembali menuai sorotan negatif dari publik sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, ajang All-Star ASEAN versus Manchester United, yang awalnya digadang-gadang sebagai ajang kebanggaan regional, kini dinilai hanya akal-akalan segelintir pihak, terutama dari Malaysia, untuk mendulang keuntungan sepihak. Skandal ini bermula ketika Federasi Sepak Bola Malaysia, lewat penyelenggara lokal, berinisiatif menggelar pertandingan eksibisi melawan klub raksasa Inggris, Manchester United. Namun, alih-alih membawa semangat kolektif ASEAN, upaya mereka malah terkesan memanfaatkan nama besar ASEAN untuk menggaet perhatian dan keuntungan. Yang lebih mencolok, Malaysia secara terang-terangan membujuk sejumlah pemain top dari Indonesia yang memiliki basis fans luar biasa besar untuk bergabung dengan tim All-Star ASEAN. Tujuannya, jelas, agar tiket laku keras dan stadion penuh. Bukannya membangun solidaritas regional, tindakan ini justru menunjukkan ambisi eksklusif Malaysia yang ingin memanfaatkan popularitas pemain Indonesia demi citra dan keuntungan mereka sendiri. Netizen Indonesia pun tidak tinggal diam. Di media sosial, ramai-ramai mengecam aksi ini sebagai parasitik dan tidak tahu malu. Sebagian menyebut, jika Malaysia serius ingin membawa semangat ASEAN, seharusnya ajang ini digarap bersama, transparan.